Selamat datang di channel Alur Donghua. Sebelum menonton, silahkan subscribe, biar Mimin tambah semangat update-nya. Dia segera membuat segel tangan, dan proyeksi emas dengan 3 kepala dan 6 lengan muncul di belakangnya di tengah semburan ki hitam. Proyeksi jahat itu mengayunkan 4 lengannya ke udara, dan sebuah bilah emas raksasa muncul di masing-masing dari keempat tangannya sebelum ditebas di udara seperti kilat, melepaskan 4 proyeksi bilah besar yang panjangnya masing-masing sekitar 100 kaki. Terlepas dari upaya terbaik dari makhluk jahat dan binatang buas untuk menahan serangan, mereka masih dipaksa mundur oleh dampaknya, dan Han Li memanfaatkan kesempatan ini untuk menarik proyeksi emas dan raven api peraknya sebelum terbang keluar dari aula sebagai seberkas cahaya biru. Adapun Leopard Kirin Beast, itu juga mengikutinya keluar dari aula sebagai seberkas cahaya keemasan. Hati pria jahat dan wanita jahat tenggelam saat melihat ini, dan mereka dengan cepat berbicara satu sama lain melalui transmisi suara sebelum pria jahat dan elang putih bergegas mengejar, sementara wanita itu buru-buru terbang menuju tempat tinggal para murid inti. Beberapa saat kemudian, wanita itu muncul di aula samping, dan ekspresinya langsung menjadi gelap secara signifikan. Tidak hanya pintu aula samping telah hancur total, batasan yang dipasang di dekatnya juga telah sepenuhnya diberantas, dan ada beberapa penjaga lapis baja hijau tergeletak di tanah. Wanita itu segera mengeluarkan teriakan melengking yang meletus langsung ke surga, dan seluruh desa dupa langsung diaduk menjadi hiruk-pikuk. Makhluk Azure Wing biasa semua mengunci pintu dan menutup jendela, sementara makhluk Azure Wing yang lebih kuat dengan tergesa-gesa muncul dari tempat tinggalnya sebelum terbang menuju aula samping tempat wanita itu berada. Sementara itu, Han Li terbang menuju sudut desa yang terpencil, dan lelaki jahat itu mengejar dengan sekuat tenaga di atas kuda elang jahatnya. Alis Han Li berkerut sedikit saat dia mendengar tangisan melengking yang dikeluarkan oleh wanita itu, dan ekspresi pria jahat itu sedikit berubah saat dia menarik napas dalam-dalam, bersiap untuk melepaskan tangisannya yang panjang. Namun, tepat pada saat ini, Han Li melemparkan beberapa ratus jimat emas dan perak ke udara, yang semuanya menghilang ke udara dalam sekejap. Ledakan yang menggema terdengar, dan asal dunia ki bergetar hebat, diikuti dengan proyeksi megah yang megah muncul sebelum jatuh dari atas. Hati pria jahat itu tersentak saat melihat ini, dan dia dengan panik mengayunkan kipas putihnya ke udara, mengirimkan hembusan angin kencang yang menyapu langsung ke arah proyeksi istana, untuk sementara menahannya. Namun, Han Li hanya terkekeh dingin saat dia mengarahkan jarinya ke arah proyeksi istana, dan itu mulai bersinar dengan cahaya gemilang karena semua angin kencang ditiadakan. Proyeksi megah kemudian menimpa pria jahat yang malang itu, dan dia tiba-tiba menemukan dirinya berada di ruang abu-abu yang suram dengan proyeksi paviliun dan istana di sekelilingnya. Ekspresinya sedikit berubah saat dia segera melemparkan kipasnya ke udara, dan itu berubah menjadi sekitar selusin angin abu-abu yang menerkam ke arah proyeksi. Namun, dia tahu bahwa bahkan jika dia bisa melarikan diri dari ruang aneh ini, tidak mungkin dia bisa mengejar Han Li, dan memang itulah masalahnya. Begitu pria jahat itu terjebak oleh jimatnya, Han Li membuat segel tangan, dan sepasang sayap biru dan putih muncul di punggungnya di tengah guntur yang keras. Tubuhnya kemudian melesat keluar sebagai benang cahaya biru dan putih, dan dia dengan cepat menghilang ke dalam kegelapan. Beberapa saat kemudian, ledakan yang menghancurkan bumi tiba-tiba meletus dari dalam kabut di antara 3 gunung, dan proyeksi pedang besar mengiris lautan kabut. Kabut tersebar dalam hiruk-pikuk, dan semua batasan yang dibuat di sekitar desa dupa tampaknya telah dihancurkan oleh proyeksi pedang ini. Setelah itu, 2 seberkas cahaya melesat keluar dari lautan kabut yang tersebar, lalu terbang ke kejauhan. Beberapa saat kemudian, beberapa raungan marah terdengar, dan beberapa garis cahaya dengan warna berbeda muncul, meluncur menuju 2 garis cahaya pertama dalam pengejaran.
Dalam salah satu dari dua garis cahaya pertama adalah Peri Ye, dan ditemani oleh Han Li. Wanita itu melihat kembali ke arah penguasa jahat ras Azure Wing yang mengejar dan tersenyum ketika berkata, "Kakak Han, mari kita singkirkan mereka sekarang." "Baiklah, kalau begitu mari kita mulai." Han Li mengangguk sebelum berhenti, mengikuti busur petir perak yang tak terhitung jumlahnya meletus dari tubuhnya saat ia berubah menjadi burung perak yang berukuran sekitar 10 kaki. Burung itu kemudian mengepakkan sayapnya dan membengkak secara drastis hingga berukuran sekitar 100 kaki di tengah gemuruh petir. Dengan kepakan sayapnya yang lain, ia melesat keluar sebagai busur petir perak, yang menghilang ke langit yang jauh. Adapun Peri Ye, dia juga berubah menjadi Phoenix 5 warna dan menghilang ke udara tipis di tengah kilatan cahaya 5 warna. Garis-garis cahaya yang mengejar mereka semua terhenti, dan salah satunya terungkap tidak lain adalah wanita jahat berbaju hijau. Mereka semua secara alami menunjukkan ekspresi marah, dan seorang lelaki tua berambut merah membanting tongkatnya ke tanah dengan marah. Bajingan itu lolos. Keduanya berubah menjadi sejenis binatang buas, mungkinkah mereka dari istana Raja Binatang? Belum tentu. Pertanyaannya adalah mengapa mereka menyusup ke desa kita? Penatua King, Anda adalah orang pertama yang membunyikan alarm, apakah Anda menemukan sesuatu? Seorang Raja Iblis hitam pekat dengan fitur wajahnya tersembunyi bertanya dengan suara dingin. Wanita berbaju hijau itu ragu-ragu sejenak sebelum menjawab, salah satu murid roh darah sejati di Aula Azure diculik. Jadi mereka benar-benar mengejar keturunan sejati Azure Luan. Apakah murid-murid lainnya baik-baik saja? Tanya Raja Iblis hitam pekat. Mereka semua baik-baik saja, mereka hanya pingsan, tetapi murid yang diambil adalah salah satu murid darah sejati dengan potensi laten terbesar, jawab wanita itu. Begitu, kalau begitu, kita tidak bisa mengabaikan masalah ini begitu saja. Hubungi leluhur suci segera. Setelah kita kembali, keduanya jauh lebih kuat dari kita, jadi hanya leluhur suci sendiri yang bisa menghentikan mereka, kata Raja Iblis hitam pekat dengan ekspresi gelap. Tampaknya kita tidak punya alternatif lain. Jika kita tidak menangkap keduanya, reputasi ras kita akan tersapu ke tanah. Terakhir kali seorang murid darah sejati kita diambil adalah puluhan ribu tahun yang lalu, itu tampaknya beberapa orang perlu diingatkan bahwa Tuan Ling Yuan berada di ras kita, kata pria tua berambut merah itu. Jadi, setelah berbicara sebentar lagi, para Raja Iblis akhirnya berbalik. Sementara itu, Han Li dan Peri Ye terbang lebih dari setengah hari sebelum bersembunyi di gua terpencil. Mungkin ada tanda jejak yang tertanam pada murid inti ini, jadi mari kita tinggalkan dia setelah kita mengekstrak darah rohnya sejatinya, kata Han Li begitu mereka memasuki gua. Tentu saja, beri aku setengah jam dan aku akan bisa mengekstraksi darah roh sejatinya, jawab wanita itu sambil tersenyum sebelum menyapu lengan baju ke bawah, dan sapu tangan sutra biru terbang keluar sebelum membalikkan dirinya untuk melepaskan makhluk Azure Wing berada di tanah. Baiklah, aku akan terus menjagamu, Peri Ye, kata Han Li saat dia keluar dari gua. Peri Ye secara alami tidak keberatan dengan hal ini, dan dia membalikkan tangan untuk menghasilkan setumpuk bendera formasi dan pelat formasi, yang dengannya dia mulai membuat formasi yang dalam. Sekitar 1 jam kemudian, Han Li mendengar langkah kaki yang bersemangat mendekatinya dari belakang, dan ekspresinya sedikit berubah saat dia segera berbalik, di mana dia disambut oleh pemandangan wanita gembira dari Peri Ye. Sepertinya kamu telah berhasil mengekstraksi darah roh sejati, Peri Ye, kata Han Li sambil tersenyum. Memang, selain itu, kemurnian darah roh sejati ini jauh lebih unggul dari yang saya harapkan, tampaknya ini adalah makhluk yang luar biasa bahkan di antara murid inti. Sekarang darah roh sejati telah diekstraksi, mari kita segera keluar dari sini. Kakak Han, ini bagianmu dari darah roh sejati,
jawab wanita dari keluarga Ye sambil tersenyum sebelum melemparkan botol giok kecil ke arah Han Li. Mata Han Li berbinar saat dia menarik botol kecil itu ke genggamannya sendiri, lalu membuka tutupnya dan menyapu indera spiritualnya melewati isinya. Ini memang keturunan sejati Azure Luan. Sangat bagus, mari kita tinggalkan Iron Sandridge sekarang, kata Han Li dengan ekspresi gembira saat dia menyimpan botol kecil itu. Dengan demikian, keduanya segera bangkit dan terbang sebagai dua seberkas cahaya. 2 hari kemudian, sekelompok makhluk Azure Wing menemukan murid inti muda yang tidak sadarkan diri di dalam gua. Dia masih hidup, tetapi darah roh sejati di dalam tubuhnya telah sepenuhnya diekstrak. Ini membuat kehebohan di seluruh desa ras sayap Azure, tetapi tak lama kemudian, berita yang lebih mencengangkan muncul. Ternyata klon dari leluhur suci Ling Yuan, yang dipandang seluruh ras sebagai pendukung, baru saja kembali dari perjalanan panjang. Namun, dia telah kembali dengan luka parah dan segera mengasingkan diri, menolak untuk melihat siapapun selama ini. Beberapa penguasa jahat yang mengetahui keadaan seputar masalah ini sangat terkejut, dan mereka semua membuat kesepakatan untuk tidak pernah membicarakan hal ini, serta melarang keras saudara-saudara mereka membahas masalah ini. Dengan demikian, sesuatu yang seharusnya menarik banyak perhatian dari banyak kekuatan jahat ditekan secara paksa, dan tidak ada informasi mengenai masalah yang bocor dari ras sayap Azure. Di udara sekitar 1000 kaki di atas laut, kabut hitam melonjak tak henti-hentinya, dan busur kilat perak berkelap-kelip di dalam kabut di tengah gemuruh guntur. Seorang pria dan seorang wanita berdiri di depan bahtera raksasa, mengintip ke laut dari jauh. Pria itu tidak lain adalah Patriark Long, dan dia berkata, laut asal iblis ini dikenal sebagai titik asal semua makhluk jahat, kelimpahan ki jahat yang mencengangkan di sini benar-benar sesuai dengan legenda. Karena itu, ada banyak energi kacau yang bercampur dengan ki jahat, jadi rata-rata makhluk jahat kemungkinan besar tidak akan bisa berkultivasi di sini. Wanita yang berdiri di sampingnya adalah Peri Ye, dan dia menjawab sambil tersenyum, saya pernah mendengar bahwa banyak energi kacau ini telah hilang. Rupanya, ini adalah area terlarang dari alam iblis Penatua beberapa juta tahun yang lalu, dan rata-rata makhluk jahat tidak diizinkan untuk mengakses tempat ini. Mungkin energi kekacauan di sini akan benar-benar menghilang di masa depan, di mana tempat ini akan menjadi surga yang jahat. Pada titik ini, Han Li dan yang lainnya telah bersatu kembali, dan mereka melakukan perjalanan ke laut asal iblis di bahtera raksasa ini bersama-sama. Hehe. Bahkan jika ada sesuatu yang aneh tentang laut asal iblis ini, kami telah mengeluarkan upaya yang tak terhitung jumlahnya untuk sampai ke sini, jadi kami pasti tidak dapat kembali sekarang. Karena itu, saya tidak berharap petir di sini begitu kuat, bahkan terbang di ketinggian rendah tidak mungkin, jawab Patriark Long ketika alisnya sedikit berkerut. Bukannya terbang pada ketinggian rendah tidak mungkin, itu tidak bisa dilakukan untuk waktu yang lama. Dalam menghadapi sambaran petir yang terkonsentrasi seperti itu, tidak ada yang bisa menahannya terlalu lama, kata Peri Ye sambil tersenyum. Bagaimanapun, kemungkinan besar kita akan membutuhkan waktu lebih lama dari yang dijadwalkan untuk melacak pulau tempat kolam pembersihan roh berada. Petunjuk yang diberikan oleh rekan Daois kita dari ras roh sangat kabur, kita harus menemukan area laut yang cocok dengan deskripsi mereka sebelum kita dapat menemukan pulau itu. Dengan seberapa luas laut asal iblis ini, akan membutuhkan sedikit keberuntungan untuk melacak pulau itu dalam jangka waktu yang masuk akal, desah Patriark Long. Senyum wanita itu memudar setelah mendengar ini, dan setelah jeda singkat, dia melanjutkan, kita tidak punya banyak waktu lagi, banyak kekuatan iblis kemungkinan besar sudah mulai mengamati kita. Jika mereka berhasil memastikan asal-usul kita, kita akan dalam masalah besar. Semakin lama kita tinggal di sini, semakin besar risiko yang kita tanggung. Saya secara alami menyadari hal itu,
tetapi seperti yang saya katakan, sudah terlambat untuk kembali sekarang. Kami berdiri di puncak kesuksesan, jadi kami harus berjuang sampai akhir, jawab Patriark Long. Wanita dari keluarga Ye hanya menghela nafas dan tidak memberikan tanggapan apapun. Namun, Patriark Long kemudian tiba-tiba menanyakan sesuatu yang cukup mengejutkannya. Peri Ye, kamu dan kakak Han tiba lebih dari sebulan lebih lambat dari yang kita sepakati. Selain itu, aku bisa merasakan bahwa auramu tampaknya sedikit berbeda dari sebelumnya. Pernahkah kamu menemui beberapa jenis kesempatan dalam perjalanan ke sini? Jika demikian, saya harus mengucapkan selamat kepada Anda dan saudara Han. Ekspresi wanita itu sedikit berubah setelah mendengar ini, tetapi dia dengan cepat terkekeh, kamu benar-benar memiliki mata tajam Kakak Long. Kakak Han dan aku hanya menemukan sedikit kesempatan, aku yakin itu tidak seberapa dibandingkan dengan apa yang kamu dan rekan Daois Hui telah ditemui. Kamu sepertinya tahu sesuatu, Peri Ye. Yakinlah, aku tidak punya niat untuk mengorek masalah ini, Patriark Long meyakinkan sambil tersenyum. Wanita dari keluarga Ye tidak memberikan tanggapan lebih lanjut untuk ini. Sementara itu, Han Li sedang duduk di ranjang kayu di sebuah kabin di bagian bawah bahtera raksasa. Melalui gumpalan indera spiritual yang sangat tersembunyi, dia bisa mendengar percakapan antara Patriark Long dan Peri Ye. Senyum tipis muncul di wajahnya saat dia menarik gumpalan indera spiritual itu, lalu jatuh ke dalam keheningan kontemplatif. Sekitar setahun yang lalu, dia dan wanita dari keluarga Ye telah dicegat oleh klon dari leluhur suci Ling Yuan setelah mendapatkan darah sejati Azure Luan. Pertempuran sengit pun terjadi, dan dengan bantuan harta yang disediakan oleh wanita dari keluarga Ye, Han Li mampu melukai klon leluhur suci. Setelah itu, klon tersebut tidak berani mengejar mereka lagi dan hanya bisa kembali ke Iron Sand Ridge. Jadi, tanpa dikejar lebih lanjut, Han Li dan wanita itu dapat melarikan diri dengan mudah. Dalam perjalanan ke sini, mereka menemui beberapa masalah kecil, yang semuanya ditangani dengan mudah. Sekitar setengah bulan kemudian, mereka akhirnya bersatu kembali dengan semua orang di pelabuhan iblis yang ditunjuk di tepi laut asal iblis. Sangat mengejutkan Han Li, penatua jin dari ras roh tidak bersama mereka. Patriark Long juga cukup terkejut dengan ini, dan makhluk roh telah memberi mereka penjelasan yang sangat ambigu, menyatakan bahwa penatua jin telah tewas dalam suatu kecelakaan. Adapun sifat khusus dari kecelakaan itu, makhluk roh menahan diri dari penjabaran lebih lanjut. Han Li dan yang lainnya tentu saja tidak bisa mencampuri masalah ini, tetapi mereka semua merasa sangat bingung. Dengan mengingat hal itu, alis Han Li berkerut secara refleks saat bayangan roh yang bernama Zi Sui terlintas di benaknya lagi. Roh kudus ini selalu memberi Han Li perasaan yang sangat tidak nyaman, tetapi aura mengerikan yang memancar dari tubuhnya tiba-tiba menghilang, membuatnya tampak seolah-olah dia tidak berbeda dari rekan roh kudusnya. Ini agak membingungkan bagi Han Li, dan dia curiga bahwa hilangnya tetua jin ada hubungannya dengan Zi Sui. Tentu saja, tidak ada bukti yang mendukung hal ini, tetapi dia telah memutuskan untuk mengawasi roh kudus yang mencurigakan ini. Tiba-tiba, mata Han Li sedikit menyipit saat dia tiba-tiba membalik tangan untuk menghasilkan botol putih kecil. Botol berisi darah sejati Azure Luan, dan begitu dia memurnikannya, dia akan mencapai transformasi roh sejati lainnya sementara transformasi lainnya juga akan menjadi jauh lebih kuat. Azure Luan paling terkenal karena kemampuannya mengendalikan kekuatan angin. Dikatakan bahwa roh sejati ini awalnya lahir di tengah angin kekacauan, dan dalam kemarahan, ia dapat melepaskan angin kacau yang dapat menghancurkan seluruh kota. Han Li secara alami sangat tertarik dengan kekuatan angin yang kacau ini, tetapi dia tidak segera memurnikan darah roh sejati seperti yang dilakukan oleh Peri Ye. Berbeda dengan seni kultivasi lainnya,
semakin banyak darah roh sejati yang dimurnikan menggunakan 12 transformasi kebangkitan, semakin lama proses penyempurnaan berlangsung, dan terganggu di tengah jalan selama proses penyempurnaan dapat mengakibatkan konsekuensi negatif yang parah. Karena itu, dia telah memutuskan bahwa dia akan memurnikan darah roh sejati ini hanya setelah dia kembali ke alam roh. Dengan mengingat hal itu, botol kecil itu disimpan lagi di tengah kilatan cahaya putih. Setelah itu, Han Li membuang pikiran salah ini dan mulai bermeditasi. Waktu berlalu dengan cepat, dan 3 bulan berlalu dalam sekejap mata. Han Li dan yang lainnya dibagi menjadi 2 kelompok untuk mengawasi bagian depan bahtera raksasa secara bergiliran sementara yang lainnya beristirahat di kabin mereka. Perjalanan mereka sejauh ini sangat mulus, dan mereka tidak menemui lawan apapun selain dalam bentuk beberapa binatang laut kurang ajar yang mudah ditangani. Sayangnya, mereka masih belum menemukan wilayah laut dengan karakteristik yang dijelaskan oleh makhluk roh. Pada hari ini, Han Li dan gadis 1000 musim gugur sedang bertugas mencari. Han Li berdiri di depan bahtera, menatap ke kejauhan dalam diam. Adapun Holy Maiden Tousan Autumn, dia duduk di kasur emas dengan mata terpejam beberapa puluh kaki dari Han Li. Tak satu pun dari mereka tampaknya melakukan apa-apa, tetapi dalam kenyataannya, keduanya terus-menerus menjelajahi daerah sekitarnya dengan indera spiritual mereka yang luar biasa. Tiba-tiba, ekspresi Han Li sedikit berubah, dan gadis suci 1000 musim gugur segera mendeteksi fluktuasi dalam indera spiritual Han Li saat dia membuka matanya, dan bertanya, apakah kamu menemukan sesuatu, Saudara Han? 1500 km ke kiri, jawab Han Li dengan sangat singkat. Gadis suci 1000 musim gugur segera menyapu indera spiritualnya ke arah area itu, di mana ekspresi gembira dengan cepat muncul di wajahnya. Itu memang koral kera iblis. Kakak Han, ubah arah bahtera itu terbang segera, aku akan pergi dan memberi tahu semua orang. Han Li tidak keberatan dengan ini, dan dia mengangguk sebelum membuat segel tangan, lalu melepaskan segel mantra ke arah binatang laut yang sedang menggambar bahtera raksasa. Segel mantra menghilang ke dalam tubuh binatang dalam sekejap, dan segera mulai terbang ke kiri. Pada saat yang sama, Holy Maiden Tousan Autumn telah memberi tahu semua orang menggunakan teknik rahasia. Tak lama kemudian, semua orang berkumpul di depan bahtera raksasa, dan mereka semua gembira dengan apa yang mereka lihat ketika memperluas indera spiritual ke arah yang sama. Meskipun bahtera raksasa itu tidak bisa terbang, ia masih bergerak sangat cepat saat berada di dekat binatang laut ini. 4 jam kemudian, semua orang melihat sebuah gunung di kejauhan, yang bagian atasnya telah jatuh ke dalam awan gelap di atas. Apa yang sangat luar biasa adalah bahwa gunung ini menyerupai kera raksasa yang mengayunkan tangannya ke langit, lengkap dengan fitur wajah yang sangat mirip kehidupan, meskipun kasar.